Hasanah NIM 2019-100-29685, Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, yakni dosen pengampu Bapak Imaduddin Yusuf. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perilaku konsumen syariah. Di sini ada 4 pembahasan tentang perilaku konsumen syariah. Yang pertama yaitu definisi perilaku konsumen, dan yang kedua dasar hukum perilaku konsumen, yang ketiga yaitu konsep dasar konsumen dalam Islam, dan yang keempat yaitu konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islam. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi perilaku konsumen. Nah, dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Kotler, dalam The American Marketing Association, sebagaimana dikutip Nugroho J. Setiadi, perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari hal tersebut terdapat 3 ide penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, perilaku konsumen adalah dinamis. Yang kedua, hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar. Dan yang ketiga juga melibatkan pertukaran. Sedangkan menurut Sastwa dan Handoko, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tertentu. Menurut Angel, adalah tindakan langsung yang terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk jasa, termasuk proses keputusan yang mengikuti dan mendahului tindakan ini. Sedangkan menurut Laudan dan Pita lebih menekankan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan jasa. Dari pengertian di atas, maka perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, pembahasan kedua yaitu dasar hukum perilaku konsumen. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagaimana kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan adalah kegiatan ekonomi secara umum dan lebih sempit lagi dalam kegiatan konsumsi. Hasan Sirri menyatakan bahwa sumber-sumber hukum tersebut antara lain yaitu yang berasal dari ayat Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, firman Allah yang berbunyi, makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan hadis Rasulullah berbunyi, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika kami
dalam bepergian bersama Nabi, mendadak datang seorang berkendaraan sambil menoleh ke kanan dan kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan. Maka Nabi bersabda, siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal. Kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. Hadis riwayat Muslim. Selain firman Allah dan sabda Rasulullah di atas, masih banyak yang kita temui di Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu konsumsi, produksi, distribusi, dan muamalah-muamalah yang lainnya. Nah, ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang konsep dasar konsumen dalam Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang pangan dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme Islami dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan atau had al-kifayah, baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga. Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme Islami menafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Dalam melakukan nilai konsumsi, nilai guna atau tingkat kepuasan diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan. Sehingga terjadi antara keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kendati demikian, utility konsumen dipengaruhi tentang cita rasa, pendapatan, dan preferensi dari barang dan jasa yang tersedia dalam perkembangannya. Nah, preferensi dari barang dan jasa yang tersedia dalam perkembangannya, preferensi seseorang terhadap sebuah komoditas sangat beragam, di mana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman manusia tetap terhadap kehidupan. Nah, preferensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan preferensi seseorang non-muslim. Karena itu ada 3 unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seorang konsumen dalam berkonsumsi, yaitu rasionalitas, kebebasan, ekonomi, dan utility. Nah, pada dasarnya konsumsi dibangun atas 2 hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau kepuasan atau manfaat. Nah, secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, 2 unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat, interdependensi dengan konsumsi itu sendiri. Mengapa demikian? Nah, ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah barang tentu itu akan memotivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya karakteristik dan kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islam. Imam Sabiti menggunakan kata maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa, harta, keyakinan, intelektual, dan keluarga atau keturunan. Nah, dari elemen di atas, maslahah terbagi menjadi 2 jenis. Nah,
yaitu yang pertama maslahat terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan yang kedua yaitu maslahat terhadap elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat saja. Dan ya, pada tingkatan tertentu konsumen muslim memiliki alokasi untuk hal-hal menyangkut akhirat, akan mengkonsumsi lebih sedikit daripada non-muslim. Dalam membandingkan konsep pemenuhan kebutuhan yang terkandung di dalamnya maslahah, perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara, yakni ada daruriyah, yang kedua ada hajiyah, yang ketiga ada tahsiniyah. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara. Ada 4 tersebut yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.